Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Retno Wulandari dengan NIM 4203151038 dari kelas Pendidikan IPA 20A Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Apakah teman-teman sekalian pernah bertanya-tanya atau ingin tahu bagaimana ibu kita dapat mengandung? Kemudian, apakah ibu kita dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Dan apakah organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan sama? Kemudian, apa sajakah organ-organ reproduksi yang ada pada manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dari itu ayo kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian, ada tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan struktur alat reproduksi pada manusia. 2. Siswa mampu menjelaskan fungsi alat reproduksi pada manusia. 3. Siswa mampu menyebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. 4. Siswa mampu menyebutkan macam-macam penyakit pada sistem reproduksi. Dan yang kelima yaitu siswa mampu menjelaskan cara mencegah penyakit pada sistem reproduksi. Adapun subtema dari sistem reproduksi pada manusia yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan yang ketiga yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pembelahan sel. Alasan mengapa sel mengalami pembelahan yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pentingnya pembelahan sel yaitu yang pertama, makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya yaitu untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Dan yang ketiga yaitu, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan untuk kelangsungan keturunan. Nah, dari video ini, dapat kita ketahui dan kita lihat bahwa sel itu dapat bertambah banyak dan mengalami pembelahan. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Pada mitosis, terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup, menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid atau dilambangkan dengan 2N. Tahapan pembelahan selnya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua yaitu meiosis. Meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin, menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau dilambangkan dengan N. Tahapan pembelahan selnya yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Subtema selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu organ reproduksi pada perempuan. Berikut ini adalah gambar dari organ pada sistem reproduksi perempuan. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua yaitu tuba falopi, atau bisa juga disebut dengan oviduk, atau saluran telur. Tuba falopi yaitu saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selanjutnya yaitu ada infundibulum, yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Yang keempat yaitu rahim atau uterus, yaitu struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima yaitu endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Nah, yang keenam yaitu ada serviks,
yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian yang ketujuh yaitu vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran tempat mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Selanjutnya yaitu ada organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki yang pertama yaitu ada penis. Organ reproduksi pada laki-laki yang pertama yaitu ada penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau saluran urin dan saluran sperma. Kemudian, yang kedua yaitu ada testis. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada testis. Testis yaitu bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga yaitu ada skrotum, yaitu bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang keempat yaitu ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, yang berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, yang keenam yaitu ada uretra. Uretra yaitu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Vesicula seminalis ini berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, yang terakhir yaitu ada kelenjar Cowper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Kemudian, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan spermatogenesis? Nah, spermatogenesis ini ialah proses pembentukan sperma, dan pembentukan sel sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses fertilisasi dan menstruasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot, di mana proses ini terjadi di dalam tuba falopi. Nah, selanjutnya ada menstruasi. Menstruasi adalah proses meluruhnya endometrium dan ovum apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Secara sederhana dapat kita lihat pada video fertilisasi, ini adalah pertemuan antara sperma dengan sel telur, sehingga terjadi pembuahan yang dinamakan dengan fertilisasi. Namun, apabila sel telur tidak ada sperma yang mendatanginya, maka sel telur akan melebur bersama endometrium, yang disebut dengan menstruasi dengan siklus 28 hari. Subtema selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia yang pertama yaitu ada HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, di mana virus ini menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penyakit gonore. Penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala dari penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki. Kemudian adanya keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Dan penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang ketiga yaitu ada penyakit sifilis atau yang dikenal juga dengan raja singa. Sifilis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal dari penyakit ini yaitu
adanya luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Penyakit ini juga dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit pada sistem reproduksi manusia yang keempat yaitu ada herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Yang kelima yaitu keputihan. Keputihan merupakan penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada bagian vagina. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Yang terakhir yaitu epididymis. Epididymis terjadi pada laki-laki, yang merupakan peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Adapun upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu: pertama, menggunakan celana dalam berbahan katun dan bertekstur lembut. Biasakan membilas organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketiga yaitu mengganti celana dalam 2-3 kali dalam sehari. Keempat, memotong rambut yang ada di area organ reproduksi apabila sudah panjang. 5. Bagi perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Kemudian yang keenam yaitu, bagi perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu, rajin berolahraga dan banyak konsumsi buah dan sayur. Sekian pemaparan saya mengenai sistem reproduksi pada manusia. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.